wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT tentang Kesultanan Banjar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nejo Haris. Saya Ahmad Yusati Purnawan. Saya Zahratul Marsha Sabila, absen 5. Ya, langsung aja ke videonya. Letak kerajaan. Kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sempat beberapa kali berpindah. Saat pemerintahan atau ibu kota Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayu Tangi atau yang kini disebut Martapura. Sumber-sumber bukti kerajaan. Sumber-sumber bukti Kesultanan Banjar yang paling populer yaitu Hikayat Lambu Mangkurat atau Hikayat Banjar. Berdasarkan sumber tersebut, daerah Banjar telah berdiri kerajaan Hindu yaitu Kerajaan Negara Dipa yang berpusat di Amuntai. Kemudian berdirinya Kerajaan Negara Daha yang berpusat di sekitar negara sekarang. Menurut Hikayat Banjar, Kerajaan Negara Dipa adalah kerajaan pertama di Kalimantan Selatan. Sejarah proses berdirinya kerajaan. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Penyerangan Kerajaan Negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung yang juga Raja Negara Daha, menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Negara Daha berhasil direndam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudra berhasil mengalahkan Kerajaan Negara Daha yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan Kerajaan Negara Daha sekaligus mengakhiri kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Negara Daha. Slide selanjutnya ada Raja Pendiri, terkenal dan terakhir. Raja Pendiri Pangeran Samudra, Raja terkenal Raja Mustahil Gela, Raja terakhir Raja Muhammad SAW. Peristiwa penting. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 Masehi dengan nada sebagai komoditas dagang. Kesultanan Banjar juga mendapat keuntungan besar karena daerah Barat Daya, Tenggara, dan Timur Kalimantan membayar upeti kepada mereka. Eksistensi Kesultanan Banjar semakin kuat ketika pada tahun 1636 berhasil menaklukkan banyak daerah lain di Borneo, seperti Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, hingga Suarangan. Slide terakhir ada penyebab keruntuhan. Kesultanan Banjar saat itu sempat terancam diserang oleh Kesultanan Mataram Islam dari Jawa di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyakarakusuma tahun 1613 sampai 1545 Masehi. Namun, dalam puncak kekuasaan Mataram tahun 1986, setelah dilakukan perjanjian damai tahun 1633, hubungan dua kerajaan Islam yang sempat tegang selama bertahun-tahun kini membaik. Kesultanan Banjar mulai menyukai peruntuhan setelah sering terlibat polemik dengan VOC atau Belanda. Tanggal 11 Juni 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan kondisi kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Dengan begitu, pemerintahan Kesultanan Banjar baru benar-benar berakhir pada 24 Januari 1905. Dan yang terakhir adalah peninggalan Kesultanan Banjar. Yang pertama ada makam Sultan Suryansyah, yang kedua ada Masjid Jami Banjarmasin, yang ketiga ada Kitab Sabilal Muhtadin, dan yang terakhir yaitu Candi Agung. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.